Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Ikomang Anggacaya Juliastana dengan NIM 12022220068, dan yang kedua itu ada Arif Lukman Hakim dengan NIM 12022223003, dan yang ketiga itu ada Kevin Hisman Dewanto dengan NIM 12022223314. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dari mata kuliah pemodelan proses bisnis. Perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan PT Indosat Tbk. Nah, di sini ada value chain. Untuk value chain Indosat sendiri, untuk primary activitiesnya itu ada inbound logistiknya. Indosat itu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mensuplai kebutuhan primer bisnis Indosat. Lalu untuk operationnya, pelayanan kepada pengguna melalui customer service baik online maupun onsite. Untuk outbound logistiknya, Indosat memiliki agen-agen sebagai distributor dan partner bisnisnya. Layanan Indosat juga sekini dapat diakses dari aplikasi AM3 karena perkembangan internet yang sudah sangat maju. Untuk marketing and sales, Indosat seringkali mengadakan acara-acara yang mengundang public figure untuk promosi produk mereka. Lalu Indosat juga memberikan promo-promo untuk mempertahankan para customernya. Lalu untuk servisnya, Indosat memprovide internet untuk para pelanggan dan juga memprovide transmisi internet untuk disewakan kepada provider lain. Lalu di sini ada support activitiesnya. Yang pertama, firm infrastruktur, data statistik berkelanjutan untuk memantau perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. HR manajemennya, PT Indosat seringkali mengadakan reward kepada karyawan-karyawan yang berpengaruh kepada perusahaan. Lalu teknologi development, yaitu digitalisasi yang dilakukan perusahaan sehingga seluruh pekerjaan yang dilakukan sudah beralih ke sistem digital. Lalu yang terakhir ada procurement, pendanaan. PT Indosat berasal dari para investor. Pada proses portofolio, terdapat beberapa indikator yang menjadi pertimbangan untuk mengukur kinerja suatu proses bisnis. Ketiga kriteria utama ini digunakan dalam penilaian, meliputi importance, health, dan visibility. Pada partner relationship management, terdapat importance 75%, health 85%, dan visibility 90%. Pada customer service, importance-nya 85%, health 80%, dan visibility 80%. Application atau software management, importance-nya 90%, health-nya 90%, dan visibility-nya 85%. Event dan promo dengan importance 75%, health 95%, visibility 95%, dan providing internet dan internet transmission memiliki importance 95%, health 90%, dan visibility 60%. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang value chain dan portofolio dari PT Indosat Tbk. Selanjutnya, ini adalah proses bisnis yang pertama dari PT Indosat Tbk, di mana itu adalah pemesanan kartu SIM. Oke, di sini ada 3 faktor internal dan 1 faktor eksternal. Yang dimana faktor internal itu ada tim staf gudang, tim purchasing, dan tim hukum. Untuk yang eksternal itu ada vendor. Oke, ini proses dimulai. Terus di sini staf gudang bakal mengecek kartu SIM-nya. Kalau masih cukup bakal diselesaikan proses bisnisnya. Kalau masih belum cukup, maka dikirim pemberitahuan ke tim purchasing, dan tim purchasing bakal memilih vendor. Dan di sini ada kriteria yang harus disesuaikan untuk memilih vendor. Jika sudah sesuai dengan kriteria tersebut, bakal dilakukan proses negosiasi dan pengiriman kontrak. Di sini kontrak diterima dari vendor. Setelah itu kontrak bakal dicek kepatuhan hukumnya oleh tim hukum. Jika sudah patuh bakal dilanjutkan, jika tidak patuh hukum bakal dikirim kembali. Nah, tadi dibilang kalau sudah patuh hukum bakal dilanjutkan, tim hukum bakal ngirim pemberitahuan ke tim purchasing, dan tim purchasing bakal memesan kartu SIM dari vendor tersebut. Setelah memesan, tim purchasing bakal mengirim pemberitahuan ke staf gudang. Tim purchasing bakal mengirim pemberitahuan kalau kartu SIM itu sudah dipesan. Nah, staf gudang bakal menunggu sampai kartu SIM itu datang. Jika sudah datang, staf gudang bakal melakukan pengecekan di sini.
Jika barang tidak sesuai, di sini staf gudang bakal meminta untuk untuk pesanan itu dikembalikan dan diminta untuk pengiriman pesanan kembali yang sesuai dengan purpose pesanan. Jika sesuai, maka pesanan itu akan disimpan ke gudang di sini, dan setelah itu proses akan selesai. Nah, ini merupakan proses bisnis yang pertama dari PT Indosat Tbk tentang pemesanan kartu SIM. Mungkin itu saja dari proses bisnis yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya yaitu proses bisnis penyewaan BTS Tower dari Indosat. Indosat sendiri memiliki aktor tim B2B, tim legal, dan tim operasional. Proses dimulai ketika customer mengajukan permintaan penyewaan BTS. Tim B2B akan memastikan kelengkapan dokumen, dan jika dokumen lengkap, dokumen akan diserahkan ke tim legal. Tim legal akan menerima dokumen tersebut, kemudian membuat dokumen persetujuan, dan jika dokumen ditolak, proses berakhir. Namun jika dokumen disetujui, tim legal akan menyimpan dokumen ke dalam database dan menginformasikan ke tim operasional. Tim operasional akan menerima informasi tersebut dan mencari tower BTS yang bisa disewa. Tim legal kemudian menginformasikan ke tim B2B, dan negosiasi antara tim B2B dan pelanggan dimulai. Jika negosiasi tidak berjalan dengan lancar, maka proses selesai. Namun jika negosiasi diterima, tim B2B akan menginformasikan kepada tim operasional. Tim operasional akan maintenance agar bisa dipakai penyewa dan menginformasikan penyewaan telah dimulai. Tim B2B menyampaikan pesan dari tim operasional ke customer atau pelanggan dan menunggu masa penyewaan berakhir, yaitu 10 tahun. Jika sebelum 10 tahun penyewa ingin memberhentikan kontraknya, maka tim B2B akan menginformasikan tim legal, dan kemudian tim legal akan membuat dokumen pemberhentian kontrak serta membuat dokumen tagihan denda atau potongan dan refund. Kemudian mengirim dokumen ke penyewa. Namun jika tidak ingin berhenti di tengah jalan dan penyewaan sudah hampir 10 tahun, tim B2B akan menanyakan apakah ingin melanjutkan atau mengakhiri kontrak penyewaan. Jika ingin melanjutkan penyewaan, tim B2B akan meminta uang sewa untuk 10 tahun ke depan, dan jika uang diterima, akan balik lagi ke menunggu masa penyewaan berakhir, yaitu 10 tahun. Namun jika ingin mengakhiri kontrak, maka tim B2B akan memberitahukan tim operasional untuk maintenance dan perawatan karena penyewaan telah berakhir dan proses berakhir. Oke, baik. Untuk proses bisnis yang ketiga, kita ada proses bisnis penjualan pulsa. Proses bisnis ini dimulai dari server Indosat yang menerima permintaan pembelian entah dari agen atau user aplikasi. Lalu akan dari server Indosat akan melihat sumbernya. Jika dari agen, maka server akan meminta nomor pelanggan, lalu menerima nomor pelanggan, lalu meminta jumlah komisian, menerima jumlah komisian, lalu ada konfirmasi pembelian, lalu menerima konfirmasi. Setelah konfirmasi, apakah datanya yang sudah benar? Jika sudah benar, maka akan dilanjut. Jika masih salah, transaksi akan dibatalkan. Jika sumber permintaan dari user aplikasi, maka dari sistem aplikasi M3 akan meminta jumlah pulsa, lalu menerima informasi jumlah pulsa yang akan diisi, lalu meminta metode pembayaran yang menggunakan apa. Setelah menerima metode pembayaran, dari sistem aplikasi akan melihat saldo untuk pembayaran dari akses mitra e-wallet yang dituju. Jika saldonya tidak mencukupi, maka pembelian akan gagal. Jika saldonya mencukupi, lalu akan dilakukan konfirmasi pembelian. Setelah menerima konfirmasi, user dapat membatalkan atau tidak. Jika dibatalkan, transaksinya akan dibatalkan. Jika dilanjutkan, maka saldo e-wallet akan otomatis terpotong. Lalu setelah itu, rekor pengisian pulsa akan dicatat dan dimasukkan ke dalam database Indosat. Lalu pengisian pulsa ke nomor pelanggan. Lalu yang terakhir, pengiriman notifikasi pulsa jika pulsanya sudah terisi, lalu proses dinyatakan selesai. Baik, untuk presentasi hari ini saya kira cukup sampai sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.